apakah kita akan punya possibilities untuk menjadi otoritarian? Sangat possible. Satu standar yang pertama tadi yang buruh kita sudah nggak punya tuh. Hanya tinggal satu harapan, yaitu kampus. Kalau kita belajar dari pengalaman negara-negara Eropa Barat misalnya ya, hanya kampus. Dan kampus sekarang sudah, saya kira ada pada pihak yang sangat sangat permisif ya, sangat lentur gitu ya, terlalu loose gitu dengan arah kebijakan pemerintah. Ya mungkin karena sudah terlalu banyak yang jadi komisaris dan menteri ya. Pandemi ini trust negara atau antara pemerintah kita kepada antara warga kepada pemerintah itu sudah lemah gitu ya. Dan kemudian dengan adanya pandemi ini justru pemerintah pusat semakin berhasil untuk melakukan social distancing kepada warga negaranya. Nah, Mas Hakim mungkin ada komentar ini terkait dengan peluang untuk menjadikan pandemi ini. Jadi pertanyaannya kemudian peluang untuk menjadikan pandemi ini sebagai kesempatan mengembalikan public trust ini kira-kira gimana Mas Hakim? Ya, yang jelas yang pertama menurut saya cara mengembalikannya itu tidak dengan menonjolkan otoritarianisme. Telegram Kapolri itu jelas-jelas indikasi yang kontraproduktif, yang katanya ingin menangkal hoax itu ya. Itu akan besar sekali akibatnya, akan sangat kontraproduktif terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Saya menangkap tadi Mas Habib misalnya 3 poinnya tadi itu ngalih, ngamuk itu kalau kedengaran ini bahaya itu, tinggal satu langkah lagi nih berarti kan wes ngalih, ini tinggal terakhir ini stepnya ngamuk ini. Nah, saya ingin menambahkan ini warning dari Mas Habib tadi itu dengan saya kira pemerintah pusat harus hati-hati ya melihat potensi terbakarnya di level masyarakat di daerah terutama. Misalnya, ini kita pakai cara sederhana saja. Itu Sumatera, daerah Sumatera itu relatif sekarang itu nggak punya representasi itu di pemerintahan. Pemerintahan Jokowi itu tidak punya representasi wajah Sumatera. Kalau misalnya kemudian orang Sumatera karena sense pemerintah yang social distancing-nya tadi terjaga gitu, tidak menjadi semakin closer gitu, lebih dekat, maka itu potensi konflik dan disintegrasi kuat. Saya pernah melihat yang kedua, saya pernah melihat dampak ketika pemerintah mengumumkan Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru. Apa yang terjadi dengan Kalimantan Selatan? Saya melihat data di waktu itu, saya melihatnya lewat drone emprit ya, bagaimana sign negatif di sana itu kuat sekali, muncul kekecewaan di Kalimantan Selatan. Nah, kalau ini terjadi berikutnya lagi misalnya Kalimantan Timur pun akan mengalami yang sama seperti Kalimantan Selatan, maka ini bara-bara di daerah ini makin kuat. Potensi disintegrasi kita akan sangat serius itu. Nah, sayangnya kan pemerintah saya kira relatif menurut saya tidak sensitif ya terhadap potensi-potensi seperti ini, dan cara pendekatan yang berkarakter otoritarian itu kalau dipertahankan, misalnya sekarang ini kan beberapa daerah ingin menetapkan PSBB tapi tidak semudah, tidak semulus itu ya, karena harus dapat approval dari Kementerian Kesehatan misalnya. Dan daerah kan laporannya harus semua terpusat, sementara pusat punya keterbatasan. Dan itu akan semakin membuat nanti ini api ketidakpuasan daerah pada pusat semakin kuat. Nah, itu catatan saya untuk yang domestik ya. Untuk yang internasional, kalau kemudian kita mau mengambil cara pendekatan Singapura dan Cina seperti yang tadi Mas Habib sampaikan misalnya, saya kira menarik ya Mbak Erza ya, kalau kita baca beberapa publikasi terakhir misalnya, bagaimana Cina sedang dihadapkan pada tuntutan internasional kan, dia dianggap melanggar international health regulation, ya kan? Faktornya apa sebenarnya? Faktor tuntutan itu adalah karena sistem politik Cina yang tertutup. Artinya biaya yang akan dikeluarkan oleh Cina
karena sistem politik yang tertutup itu akan sangat besar ke depan. Karena tidak ada keterbukaan informasi kan di Cina. Sehingga pandemi yang sudah menjalar 3 minggu, itu baru kemudian dideklar dan kemudian baru ke permukaan. Nah, itu adalah harga dari ketertutupan itu sistem politik di Cina. Nah, saya membayangkan ini ya membayangkan investasi Cina yang sekarang naik ke peringkat 2 di Indonesia. Ini perlu hati-hati juga loh. Suatu saat nanti misalnya kalau kekuasaan ini berakhir gitu, orang akan mencoba ngulik itu. Itu dananya ini kemana saja ini, gitu. Karena Cina kan sistemnya tertutup dan relatif tidak ada transparansi soal dana masuk dan keluar. Saya membayangkan kalau misalnya itu bantuan Jepang atau pinjaman Amerika misalnya, akan ada banyak lembaga di dalam internal domestik Amerika dan Jepang yang mengontrol. Paling tidak itu ada dewan, ada parlemen mereka yang mengontrol. Dana itu apakah digunakan secara baik, secara tepat atau tidak. Nah, dana-dana Cina yang masuk ke Indonesia kan relatif tidak ada kontrol. Siapa di internal Cina yang akan mereview dana-dana sekian miliar dolar itu masuk ke Indonesia? Siapa yang akan mengontrol dana-dana itu? Tidak ada. Nah, akan sampai pada satu titik bahwa mungkin Cina akan dituntut itu. Pertanggungjawabannya kalau hutang yang begitu besar yang diberikan kepada Indonesia tanpa disertai dengan transparansi dan good governance gitu. Maka itu bisa menjadi dosa Cina gitu yang menjebak Indonesia dalam lilitan hutang. Dan saya kira ujungnya akan bisa menjerat pemerintah juga gitu karena mereka menerima dana pinjaman hutang tanpa disertai dengan sistem yang prudence ya, yang sehat gitu, yang baik gitu. Jadi menurut saya harganya mahal sekali kalau kita ingin mencoba mengcopy apa yang dilakukan Cina. Secara domestik mahal sekali harganya karena tadi saya menyebut beberapa secara sederhana sajalah di politik kita di domestik, dan di internasional gitu biayanya juga sangat besar. Dan saya menduga, saya nggak mendalami itu secara khusus ya Mbak Ezra ya, tapi baca-baca berita begitu, jangan-jangan nanti gelindingan tuntutan terhadap Cina yang menimbulkan pandemi ini jangan-jangan akan semakin besar, dan itu artinya biaya ekonomi juga bagi Cina dan politik tentunya gitu. Jadi kalau pemerintah punya seakan-akan punya kaca ingin melihat pada keberhasilan sistem otoritarian Cina dan Singapura misalnya mengatasi pandemi ini, menurut saya too costly ya, terlalu berisiko besar gitu. Gitu Mas Dino. Oh ya, ada satu. Terima kasih. Mas Dino, satu poin terakhir Mas Dino, satu poin. Sorry teman-teman. Ya, saya ingin ini kebetulan karena saya lihat kita semua kan adalah orang kampus ya, orang kampus gitu, dan kalau kita belajar dari banyak negara, kalau kita melihat lahirnya negara kesejahteraan di Eropa dan macam-macam itu kan 2 faktor. Satu tadi saya melihat social pressure dari buruh, yang kedua akademisi, ya intelektual, ya kan itu ruhnya di 2 itu. Nah di kita nggak punya partai buruh, kita nggak punya cukup social pressure, yang pada akhirnya the only sandaran itu hanya kampus. The only. Nah, saya melihat, saya kira kampus ya bisa arti dosen dan mahasiswa ya. Nah, problemnya tadi potensi apakah kita akan punya possibilities untuk menjadi otoritarian sangat possible. Mengapa? Karena yang satu standar yang pertama tadi yang buruh kita sudah nggak punya tuh. Bempers itu kita nggak punya. Kita punya bemper kampus. Nah, kampus ini sudah luar biasa ini, terkooptasinya kuat sekali, ya pada akhirnya saya harus menyebut kampus saya sendiri ya misalnya gitu, tapi kooptasinya kuat sekali, dan itu menjadikan saya ingin mengatakan bahwa kritisisme terhadap pemerintah dan tadi hanya tinggal satu harapan, yaitu kampus. Kalau kita belajar dari pengalaman negara-negara Eropa Barat misalnya ya, hanya kampus, dan kampus sekarang sudah saya kira ada pada pihak yang sangat sangat permisif ya, sangat lentur gitu ya, terlalu loose gitu dengan arah kebijakan pemerintah. Ya mungkin karena sudah terlalu banyak yang jadi komisaris dan menteri ya. Baru mau bilang tapi itu saya kira catatannya ya. Itu.
Ya, oke. Terima kasih. Diskusi kita menarik ya. Ini sangat diskusi tentang ketahanan sosial ekonomi menghadapi pandemi ini ternyata berujung pada sebuah pertanyaan besar tentang bagaimana ini ujian bukan hanya pada warga, tapi ujian yang terbesar pada negara sebagai aktor yang memiliki, yang harus membangun kembali public trust-nya kepada warga negara. Itu pertanyaan yang besar karena kalau misalnya dan pandemi ini perlu dijadikan sebuah momentum untuk mengembalikan public trust itu, dan menjadi otoritarian seperti yang disampaikan oleh kekhawatiran beberapa kawan itu bukanlah sesuatu pilihan yang bukan sebuah pilihan yang bisa mengembalikan public trust itu, bahkan mungkin akan memunculkan antitrust atau memperkuat ketidakpercayaan warga kepada negara. Artinya diskusi ini menarik lebih pada, jadi ketahanan sosial ekonomi memang sangat tergantung pada kepercayaan, lagi-lagi trust sebuah warga negara kepada negaranya dan segala macam. Saya ingin mengutip satu tulisan, jadi Mas Hakim sempat menulis itu salah satu, trust ini kan bukan sesuatu yang turun dari langit. Ini sesuatu kutipan yang menarik. Trust itu sesuatu yang harus dibangun melalui praktik sosial di dalam keseharian. Nah, ajakan Mas Hakim di akhir tadi memang menjadi sesuatu yang mungkin tantangan buat kita semua akademisi intelektual di kampus. Apakah kita akan permisif atau kemudian juga akan toleran gitu ya terhadap arah, kalau kita sudah punya kekhawatiran bahwa ini akan mengarahnya kepada otoritarianisme, apakah kita memang menjadi salah satu agen yang memang melanggengkan pilihan-pilihan itu oleh yang diambil oleh para pemimpin kita, atau justru kita menjadi agen yang aktif untuk mengembalikan public trust negara ini kepada warga negara. Oke, terima kasih, selamat sore dan selamat menunaikan ibadah. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih sama-sama ya, mari, makasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Jumpa lagi.